Ya. Sebelumnya kalian sudah mengenal ya FTIR, terus apa lagi SEM, tensile tester, 3 itu ya instrumennya. Bagaimana cara mengolah datanya, apa makna dari data yang didapatkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke 2 instrumen yang juga sering digunakan dalam pengembangan nanomaterial itu ya. Yang pertama adalah thermographic analysis atau sering disebut TGA, dan satu lagi XRD atau XRD ya, X-ray diffraction. Nah, thermographic analysis itu merupakan suatu teknik analisis yang tujuan utamanya kita ingin tahu bagaimana sih stabilitas termal dari suatu material. Kapan dia rusak, mungkin karena oksidasi atau karena degradasi termal, misalnya karena pembakaran gitu ya. Di suhu berapa itu dia terdegradasi. Itu bisa kita tahu dari TGA. Dari TGA itu yang utamanya ya, tapi dari TGA ini juga kita bisa tahu berapa sih kandungan air di bahan, berapa kandungan abu di bahan, itu bisa juga kita dapatkan informasi itu. Terus bagaimana sifat termal dari senyawa-senyawa volatil yang terbentuk akibat pemanasan itu. Nah, di TGA ini sampel kita itu dipanaskan terus-menerus. Ya, dipanaskan ada yang menggunakan pemanasannya ada udara gitu ya, ada oksigen. Jadi terjadi reaksi oksidasi di sana, atau bisa juga dipanaskan pada environment atau lingkungan tanpa oksigen, misalnya pakai gas nitrogen gitu ya. Nah, selama pemanasan itu perubahan berat dari bahan dimonitor. Kalau misalnya pertama kita taruh ada 3 mg sampel gitu ya, dipanaskan. Kalau kalian bayangkan misalnya biskuit ya, biskuit kalau dipanaskan apa yang terjadi? Kira-kira awalnya kan suhu ruang sekitar 30 ya. Dipanaskan di suhu sekitar 100, apa yang terjadi di situ? Makanan, kita tidak usah lihat yang kalian belum lihat wujudnya, kayak nano clay mungkin belum lihat wujudnya. Biskuit saja, atau roti, atau apa, makanan yang lain, ayam goreng, dan sebagainya. Ketika kalian panaskan, apa yang terjadi? Mulai di suhu warna coklat, Bu. berwarna coklat, ya. Kalau semakin apa dia? Beratnya akan semakin turun, semakin bertambah. Semakin turun. Karena kering. Karena hilang kadar airnya. Airnya Kadar berkurang. airnya. Di suhu 100, itu sekitar suhu 100 itu air menguap. Berarti beratnya menurun gitu ya. Terus kalau kita tambah lagi suhunya sekitar nanti 110, 120, apa yang terjadi? Warnanya berubah tadi kata Sulis. Terus setelah warnanya berubah apa lagi yang terjadi? Rusak, Bu. Bisa rusak. Rusak itu gimana? Apa yang kamu lihat? Kalau kita masak kelamaan, jadi suhunya tinggi, kita menyebutnya Gosong. gosong ya. Gosong, dia terbakar, itu rusak ya. Rantai-rantainya yang tadinya rantainya panjang jadi rantai pendek gitu ya. Tadinya tidak menguap, terbentuk senyawa-senyawa volatil, dia sekarang menguap. Jadi terbakar, gosong gitu ya. Muncul arang. Nah, arang ini kalau dipanaskan lagi ya, akhirnya terakhir jadi abu. Abu itu hanya mineral saja, yang komponen organiknya itu sudah menguap. Itu kalau di bawah oksigen. Nah, itulah yang diukur sama TGA ini.
Jadi sampel kita dimasukkan ke alatnya, misalnya hanya 3 mg ya, sedikit saja. Terus di situ kayak ada timbangan. Nah, itu dipanaskan terus-menerus gitu ya, dilihat perubahan dari beratnya. Kita lihat dulu sebentar videonya untuk lebih memahami tentang TGA. Panas dengan materi. Oke, sebelum kita bahas tentang thermogravimetric analysis, mari kita lihat dulu hubungan antara panas dengan materi. Heat atau panas adalah bentuk energi yang dapat ditransfer dari satu materi ke materi lainnya sebagai objek dan dinyatakan dalam satuan kalor. Sedangkan suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang dinyatakan dalam satuan Kelvin menurut standar internasional. Kalian pasti sudah tidak asing dengan gambar ini. Ya, gambar ini adalah proses penjemuran yang tujuannya untuk mengawetkan makanan. Dengan penjemuran, kadar air di dalam makanan akan berkurang karena air tersebut berubah menjadi gas dan menguap ke udara. Oleh sebab itu, makanan akan lebih tahan lama dan lebih mudah disimpan karena masanya pun menjadi lebih ringan. Fenomena-fenomena ini yang mendasari suatu teknik analisis yang disebut analisis termal. Analisis termal merupakan pengukuran perubahan sifat fisik materi sebagai fungsi temperatur dalam suatu program yang terkendali. Analisis termal disebut juga analisis panas. Sifat fisik yang dimaksud di dalam analisis termal melingkupi perubahan temperatur, perubahan massa, perubahan sifat mekanik, dan perubahan entalpi. Jadi, kurva yang dihasilkan dalam analisis termal adalah kurva hubungan antara sifat fisik materi dengan temperatur. Karakteristik suatu materi dapat kita ukur besarnya melalui perubahan fisik yang terjadi akibat panas. Karakteristik tersebut melingkupi sifat fisik, kemudian termodinamikanya, dan sifat kimia dari materi tersebut. Dalam pengukuran, analisis termal memiliki beberapa jangkauan temperatur yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan metode yang digunakan. Jadi analisis termal itu tidak hanya TGA ya. Di sini dia perlihatkan ada beberapa analisis. Nah, yang kita bahas hari ini adalah TGA-nya. Yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan metode yang digunakan. Berikut adalah contoh beberapa metode analisis termal berdasarkan sifat fisik yang diamati. Nah, TGA itu adalah mengamati perubahan massa. Jadi sudah jelaskan bahwa metode analisis termogravimetri adalah salah satu metode analisis termal, di mana sifat fisik yang diamati adalah perubahan massa dari materi. Dalam analisis termogravimetri, perubahan sifat fisik yang diamati adalah perubahan massa dengan fungsi temperatur atau waktu yang dilakukan dengan thermobalance atau timbangan termal. Timbangan termal sendiri adalah kombinasi dari timbangan mikroelektronik yang digabungkan dengan tungku dan dijadikan satu dengan pengatur temperatur. Selanjutnya kita bahas instrumentasi TGA. Yang pertama adalah tungku. Tungku digunakan untuk memanaskan sampel, dilengkapi dengan sistem pemanas dan sistem jaket sebagai pendingin. Yang kedua adalah cawan wadah sampel yang disanggah dengan suatu batang yang ditempeli termokopel. Keduanya memiliki sifat tahan panas. Peningkatan temperatur pada sampel akan dideteksi oleh termokopel, kemudian masuk ke dalam sistem pembacaan. Pemanasan akan dilakukan dengan temperatur yang sudah terprogram. Timbangan. Pada contoh ini digunakan timbangan top loading. Sistem timbangan dilengkapi dengan sistem kompensasi serta sistem optik di dalamnya, yang berfungsi mengembalikan posisi batang penyangga cawan sampel ke posisi semula setelah terjadi dekomposisi sampel. Besarnya kompensasi akan sebanding dengan besarnya massa dari bagian sampel yang hilang atau bertambah. Yang terakhir adalah pengendali atmosfer. Pengendali atmosfer ini digunakan untuk mengatur atmosfer gas selama pemanasan atau untuk mengatur gas-gas yang digunakan untuk mereaksikan sampel selama pemanasan. Lalu, bagaimana cara TGA membaca perubahan massa sampel? Mari kita lihat skema timbangan pada TGA. Pada dekomposisi sampel, terjadi perubahan massa baik pertambahan atau pengurangan. Akibatnya, batang penyangga cawan akan berubah posisi menjadi naik atau turun dari posisi semula. Sistem kompensasi timbangan akan mengembalikan batang penyangga cawan ke posisi semula. Sistem kompensasi memiliki sistem optik yang terhubung dengan batang penyangga cawan sampel.
Akibatnya, jika massa sampel pada cawan berkurang atau bertambah, batang penyangga akan berubah posisi dan secara langsung, sistem deteksi optik juga berubah, sehingga dapat terdeteksi besar massa sampel. Hasil pembacaan akan dibaca dan disajikan dalam kurva TGA, dengan perubahan massa berada pada sumbu Y dan temperatur pada sumbu X. Contohnya adalah dekomposisi kalsium oksalat. Terlihat bahwa terjadi 3 pengurangan massa dari kalsium oksalat. Yang pertama adalah pengurangan air, yang kedua adalah pengurangan karbon dioksida, dan yang ketiga adalah pengurangan karbon dioksida, sehingga hasil akhir pembakaran adalah kalsium oksida. Setaram adalah salah satu produsen alat analisis termal, termasuk alat analisis termografimetri. Berikut akan ditampilkan beberapa jenis alat dari TGA. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa sedikit terbayang? Ada sampelnya dipanaskan terus-menerus. Nah, perubahan massanya itu dideteksi oleh timbangan tadi, ya. Timbangannya ada sensor cahayanya, sensor itulah yang mengkonekkan ke komputer. Itu yang dibaca nanti oleh komputer. Ada pertanyaan untuk prinsip kerjanya? Nah, ini contoh alatnya ya. Tadi dia pakai gas ya, bisa udara yang mengandung oksigen atau bisa nitrogen saja. Tergantung kita percobaannya mau sampelnya dipanaskan dalam kondisi apa. Ini pertama dia buka dulu tabung gasnya. Sampel flow rate itu seberapa banyak udara yang dimasukkan ya. Di sini dia menggunakan air atau udara. Dikalibrasi ini lihat tempat sampel holdernya ya, atau tempat kita menaruh sampel itu yang kosong kalau kalian pernah pakai timbangan itu kan ditera dulu ya. Nah ini sama, ditera dulu si wadahnya saja tanpa sampel. Setelah itu sampelnya dimasukkan ke sini. Ini wadahnya harus wadah yang tahan panas karena dia akan dipanaskan di suhu sampai 600 derajat, bahkan ada yang 1000 derajat ya, tergantung alatnya.
Nah, ini dia setting seberapa suhu yang mau kita panaskan ya, seberapa lama kenaikan suhunya, terus suhu paling tingginya berapa, itu disetting di sini. Ini terlihat yang di bagian sini itu adalah waktu dilakukan analisis. Jadi kalau di sini dia akan melakukan sekitar 19,69 menit. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini contoh dari penggunaan aplikasi TGA ya dalam penelitian terkait dengan nanopartikel. Di sini dia menganalisis karbon nanotube dan nanopartikel, beberapa nanopartikel yang lain dengan menggunakan TGA. Jadi dia mau melihat bagaimana si karbon nanotube ini ketahanannya terhadap reaksi oksidasi dalam pemanasan. Nah, dia mendapatkan bahwa maksimum terjadi penurunan massa atau kerusakan dari nanotube ini adalah pada suhu 695 derajat Celcius. Nah, artinya kalau kita menggunakan karbon nanotube ini di bawah suhu ini, itu dia masih stabil gitu ya, walaupun terhadap oksidasi. Tapi kalau sudah di kisaran ini, maka si partikel kita, nanotube-nya sudah tidak stabil lagi. Nah, di sini contoh TGA-nya ya. Jadi dia perlihatkan bahwa maksimal tadi di 695 derajat Celcius itu terjadi penurunan yang signifikan pada massa karbon nanotube-nya. Dan ini untuk graphite, jadi beda-beda dia uji gitu ya. Ini ada graphite, ada karbon nanotube, ada yang C ini C60, termasuk karbon ya, karbon yang dia kembangkan. Jadi di penelitiannya ada dia jelaskan apa itu C60. Dan itu punya suhu degradasi yang berbeda-beda. Karbon nanotube dia 965 derajat Celcius, graphite itu 645 derajat Celcius, kalau C60 420 derajat Celcius. Nah, kalau kita bandingkan dari ketiga material ini, maka karbon nanotube itu termasuk partikel atau nanopartikel yang lebih stabil terhadap panas dibandingkan dua material yang lain. Itu contoh pertama. Terus ada juga contoh yang lain menggunakan
TGA ini untuk poliuretan. Poliuretan itu adalah polimer yang plastik ya, bisa jadi plastik, dan dia campurkan dengan montmorillonides. Montmorillonides kemarin kita sudah bahas, itu merupakan salah satu contoh dari nanoclay ya. Jadi dia menggunakan nanoclay dari jenis montmorillonides beberapa, yaitu ada cloysite Na+, cloysite 15A, ini nama mereknya ya, merek untuk nanoclay yang ada secara komersial. Terus dia analisis dengan menggunakan TGA, dia melihat bagaimana kestabilan dari poliuretan ini setelah ditambahkan berbagai macam nanoclay. Nah, ini hasil yang dia tampilkan ya. Jadi dia membandingkan ini beberapa termogram dari TGA, yaitu ada yang SPU ini kotaknya mudah-mudahan kelihatan ini ya. Kotak-kotaknya, kalau kotak hitam ini SPU yang tanpa ditambahkan nanoclay, terus yang lain ditambahkan nanoclay dalam berbagai konsentrasi. Nah, dia akan berbeda di suhu awal terdegradasinya. Kalau di sini mungkin tidak terlalu kelihatan ya, mirip sama kontrolnya. Tapi kalau misalnya kita lihat di pakai yang colocyte 15A ini, yang ditambahkan 10%, itu dia terdegradasinya sedikit lebih lama atau di temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrolnya. Kontrolnya itu di daerah-daerah sini. Yang putih ini ya, yang bulat putih itu suhunya lebih tinggi dia terdegradasinya. Seperti itu. Dan tadi saya bilang bahwa si TGA ini juga kita bisa melihat kadar abu ya. Kadar abu masih ingat menunjukkan apa? Mineral, Bu. Kadar apa? Khairullah? Mineral, Bu. Mineral. Kemarin kita sudah bahas bahwa nanoclay itu terdiri atas mineral-mineral. Nah, jadi di sini terlihat bahwa semakin banyak ditambahkan nanoclaynya, sisa terakhir dari TGA ini, sisa massa yang masih tersisa setelah dipanaskan sekitar 500-600 derajat Celcius itu lebih tinggi yang di 10%, yang nanoclaynya paling banyak. Nah, ketika sesuatu senyawa organik dipanaskan gitu ya dengan kondisi ada oksigen, maka seluruhnya itu akan terdegradasi dan menguap, kecuali di sana mengandung mineral. Nah, kenapa dibilang TGA bisa melihat kadar abu? Karena kalau dipanaskan tadi dengan udara ya yang mengandung oksigen, sisa massa yang masih ada setelah dipanaskan di suhu sangat tinggi itu adalah mineral atau kadar abu. Nah, terlihat di sini dengan penambahan clay yang semakin tinggi, maka sisa bahannya juga semakin tinggi. Artinya semakin banyak mineral yang ada di bahan tersebut. Nah, ini dulu penelitian saya ya. Kita membuat bioplastik dari nanoselulosa. Bioplastik dari nanoselulosa yang ditambahkan nanoclay atau ditambahkan graphene oxide. Ini dua-duanya nanopartikel. Terus kita juga menggunakan glycerol. Glycerol itu merupakan plasticizer. Jadi dia membuat si bioplastiknya jadi lebih fleksibel. Kalau kemarin strain-nya atau persen elongation-nya itu semakin tinggi gitu ya dengan ditambahkan plasticizer. Nah, yang saya tampilkan ini adalah TGA dari bioplastiknya yang ditambahkan glycerol ya. Saya tidak tampilkan di sini yang nanoclay dan grafennya, tapi yang glycerolnya karena itu perubahannya signifikan. Nah, si nanoselulosa itu kan dia sifatnya hidrofilik atau suka air ya.
Gliserol juga hidrofilik, dia suka air juga. Kelihatan di sini di suhu 100 gitu ya. Di antara suhu 100 ini ada penurunan massa sekitar 7% mungkin ya. Di sini kan 90, di sini mungkin 92 atau 93 ya. Jadi dari 100 ke sini mungkin ada 7%. Nah, ini menunjukkan bahwa bioplastiknya mengandung air yang dia menguap pada saat dipanaskan. Beda tadi dengan uretan ini ya, poliuretan di sini dia bersifat hidrofobik. Nah, ketika dipanaskan di suhu 100 dia masih sampai 300 dia cukup stabil gitu karena dia tidak mengikat air. Kalau yang di nanoselulosa dia mengikat air, maka pada saat dipanaskan ada komponen air di sana walaupun sedikit. Nah, terus dengan ditambahkannya plasticizer ternyata kestabilan temperatur dari bioplastiknya jadi menurun. Kalau kontrol di sini dia pertama kali, jadi thermal stability atau suhu degradasi awal ya, itu yang paling menentukan aplikasi dari suatu produk. Kalau misalnya produk itu suhu degradasi awalnya rendah, maka dia tidak bisa digunakan pada proses pengolahan suhu tinggi misalnya. Nah, di sini kontrol degradasi awalnya hampir 250 derajat Celcius di sini ya. Tapi ketika ditambahkan gliserol, terutama kalau konsentrasinya tinggi gitu ya, maka degradasinya itu mulai dari sini. Kelihatan dia sudah mulai turun di sini ya. Itu 100 mungkin 120 derajat Celcius dia sudah mulai terdegradasi. Nah, artinya apa di sini? Berarti kalau misalnya bioplastik ini mau kita pakai untuk proses termal, misalnya produk yang disterilkan gitu ya, yang perlakuan yang mengandung gliserol tinggi ini mungkin tidak cocok karena dia akan terdegradasi. Tapi yang kontrol ini mungkin cocok karena suhu sterilisasi kan 121. Ini dia baru terdegradasinya di sekitar 250. Itu contoh hal-hal yang bisa kita simpulkan atau informasi yang bisa kita dapatkan dari TGA. Selain itu di ujung sini juga ya kelihatan di suhu 600 masih ada mineral, masih ada massa yang tersisa. Ini menunjukkan bahwa si bioplastik ini mengandung mineral. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tolong dibuka file yang tadi, yang TGA. Terus dibuka juga magic plot-nya. Kita akan coba mengolah data ya. Jadi yang kalian dapatkan filenya itu adalah contoh file yang keluar dari alatnya. Ya. Formatnya itu akan berbeda-beda tergantung jenis alat. Jadi tidak selalu tampilannya seperti itu. Ini hanya salah satunya saja. Sudah dibuka semuanya? Oke, kalau sudah, seperti biasa di Magic Plot, kita buka yang bagian Create New Table. Saya harap kalian sekarang sudah semakin lihai ya menggunakan ini. Terus bisa di Ctrl A di sini ya, Ctrl A, terus Ctrl C, di copy semuanya ke sini. Sudah sampai di situ?
Kalau sudah tercopy, bersuara ya. Di copy semua Bu, Gimana, Herul? di copy semua. Ya, di-copy semua. Setelah itu nanti bisa di-delete ya. Kalau saya suka untuk merapikan saja, ini bisa kita delete. Jadi yang tertinggal nanti hanya datanya saja. Cara mendelete, klik kanan, delete row. Jadi seperti ini. Yang kita butuhkan adalah data suhu dan massa. Ya, suhu dan massa. Taunya dari mana yang suhu, di sini mana yang massa gitu ya. Biasanya kalau kalian lihat lagi data mentahnya ya, di situ tuh ada keterangan di sini ya, kayak ini. Sig 1 apa gitu ya, Sig 2 ini untuk memperlihatkan kolom-kolom ini. Yang satu adalah time. Berarti kolom A ini adalah waktu. Time dalam menit. Terus yang B, yang kolom 2 itu adalah temperature atau dengan satuan derajat Celcius. Terus yang ketiga baru itu weight, itu massa dalam miligram. Yang kolom keempat itu derived weight. Nah, tadi yang saya bilang adalah yang kita butuhkan itu adalah data suhu dan massa. Supaya apa? Supaya bisa nanti kita menghitung berapa persen perubahan massa. Jadi weight-nya dalam persen. Kalau kalian ingat tadi di ini ya, seperti yang dilaporkan di jurnal tadi, itu dia hubungan sumbu Y-nya adalah massa, sumbu X-nya adalah suhu. Massanya dalam persen. Jadi perubahan yang awal itu dianggap 100%, nanti berubah-berubah gitu ya, sampai kalau habis semua 0%. Kalau masih ada mineral atau abu yang tersisa, masih ada, kalau di sini sekitar 20%. Nah, sekarang kita mau cari nih massa atau weight dalam persen. Sampai di sini sudah semua ada tabelnya? Sudah, Bu. Tapi tadi ada yang dihapus, Bu. Yang dihapus kalau tadi Ctrl A, Ctrl V semua kan ada yang tulisan-tulisan yang lain ya. Tulisan-tulisan yang lain itu yang saya hapus. Masih ada yang belum sampai di sini? Untuk Gimana, Asmiani? untuk cara hapus itu bagaimana? Cara Hapus, hapusnya. hapusnya tinggal ini saja. Sebentar ya, coba saya copy lagi untuk contoh saja. Ini Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Nah, hapusnya klik di nomor 1 ya. Nomor 1, klik tahan, terus ke bawah, terus ke bawah, sampai nanti ketemu data yang paling pertama. Terus klik kanan, delete, row. Ya, Herula saya lihat sudah ini ya. Bisa, Asmiani? Iya, bisa, Bu. Sudah. Oke. Ada yang belum di sini? Kalau yang belum, tolong bersuara. Saya, Bu, lagi hapus. Oke. Kalau sudah, nanti bersuara, Sulis.
Sudah, Ibu. Oke. Yang lain sudah juga ya? Kalau ada yang belum, bersuara. Nah, untuk mencari weight dalam persen, ini seperti kemarin yang kita pakai rumus ya. Itu ambil di kolom tabel, pilihan tabel di sini, terus set kolom formula. Nah, persen itu kan didapatnya dari perubahan massa dikali 100%. Jadi massa akhir dibagi massa awal dikali 100%. Saya bikinkan dulu di sini. Perubahan dari massa itu adalah massa akhir dibagi massa awal dikali 100%. Inilah dia perubahan massa itu dalam persentase. Nah, itu kita terjemahkan dia dalam rumus adalah massa akhir itu kan massa yang ada nanti di kolom C ini kan. Lihat ini weight-nya dia berubah dari waktu ke waktu. Dari ketika suhunya ditambah, maka weight-nya akan berkurang. Berarti ini massa di kolom C ini adalah massa akhir. Tadi adalah massa awal, massa akhir. Massa akhir itu adalah massa yang ada di kolom C dibagi massa awal. Massa awalnya tahu dari mana? Berarti adalah massa yang di baris pertama ini massa awalnya. Yang belum dia berkurang ya. Pas kita timbang pertama ini massa awalnya. Berarti dibagi, ambil saja massa yang ini, 3,9531 dikali 100%, atau dikali 100. Jadi kenapa bisa kolom C? Karena kolom C itu adalah massa akhirnya. Kenapa 3,95? Karena itu adalah massa awalnya. Terus klik apply, klik OK. Nah, akan berubah seperti ini. Mulai dari 100 ya. Agak lebih sedikit karena sebenarnya ini nilainya itu bukan 9531 betul-betul ya, ada lagi di belakangnya. Cuman karena tidak dilihat saja. Jadi bisa angka di belakang koma ini lebih dari 4 sebenarnya yang dia baca di sistem gitu ya. Tapi yang dia tampilkan hanya 4 angka. Makanya ada kelebihan sedikit. Tapi it's okay. Oke. Kalau sudah, bersuara. Saya sudah, Bu. Oke. Tamat. Untuk simbol kalinya bagaimana, Bu? Kalinya pakai bintang. Simbol kali pakai bintang. Terlalu kecil Hairullah, saya tidak lihat. Tapi sudah ada katanya nih? Iya. Kolom C dibagi 3,9531 dikali 100. Klik apply, terus OK. Ibu, Ya. bedanya yang kolom C dan D itu apa, Bu? Oh, kalau kolom D ini dia ini persen dibagi derajat Celcius. Jadi dia bagi dengan temperaturnya, dengan suhu.
Untuk aplikasi yang lain gitu ya, dia pakai Deriveway ini untuk menghitungnya. Tapi itu pembahasan yang lain. Jadi TGA ini kan bisa dipakai untuk mendapatkan informasi tidak hanya stabilitas ini ya, suhu saja tadi ya, ada banyak hal. Nah, salah satunya kalau dia pakai data Deriveway ini. Saya belum pernah juga sih pakai ini. Yang kita bahas sekarang adalah yang persentase perubahan masanya. Saya belum bisa, Bu. Gimana Herula? Belum bisa? Iya, Bu, mungkin bisa diulang. Ya, jadi klik di salah satu ini ya, atau yang di pertama ya, terus di kolom E ini, terus tabel, terus kalau awalnya, oke saya hapus dulu kayaknya, supaya ini ya, table, oke, karena sudah dia baca sebelumnya ya tadi. Jadi di sini edit formula, kalau kamu mungkin create formula. Nah, di edit formula itu ditulis kolom dalam kurung C, C-nya kapital ya. Kalau C-nya kecil biasanya tidak mau. Karena dia kan bacanya di sini C-nya C besar. Dibagi pakai garing ya, garis miring 3, komanya ingat pakai titik 9531 kalinya pakai bintang 100. Terus klik apply, oke. Ibu, kalau yang pas masukkan kolomnya tidak bisa pakai huruf kecil, Ibu? Tidak, call-nya yang ini tadi ya. C-nya untuk kata call-nya itu tidak apa-apa kecil, tapi yang di dalamnya itu harus huruf besar. Harus kapital. Iya, Bu. Herula sudah bisa? Belum, Bu. Di mana masalahnya? Hasmiani dan Salman bisa? Bisa, Bu. Gimana Herula?
Nggak bisa, Bu. Good. Kalau sudah semua, nah sekarang saya hapus dulu yang ini ya. Oke, sekarang kita bikin grafiknya. Ya, grafiknya seperti kemarin, ambil yang create grafik ini ya, yang warna merah dan hijau, terus klik line. Nah, terus pilih hubungan apa dengan apa. Nah, tadi kan kita bilang adalah sumbu X-nya adalah temperature ya, atau suhu. Sumbu X-nya berarti kita ambil B. B ini sebagai X, terus sumbu Y-nya adalah weight dalam persen. Nah, berarti masukkan ke sini adalah temperature dan weight. Terus add to figure, dapatlah hasilnya. Ini bisa di rename, misalnya mau apa? Nanoselulosa misalnya. Nama sampelnya. Sudah? Ibu begini, Bu. Iya, betul. Itu kurva TGA-nya. Yang lain gimana? Ini kalau kalian punya lebih dari satu sampel ya, bisa seperti masukkan juga tabelnya, terus nanti tinggal digabung di grafik yang sama. Jadi kita bisa bikin seperti yang ini misalnya. Ya, beberapa sampel dibandingkan. Atau yang ini juga beberapa sampel dibandingkan. Jadi satu grafik kelihatan perbandingan perubahan dari sifat termalnya akibat perlakuan kita. Ada yang belum? Sudah semua? Ya, Airullah sudah. Salman dan siapa tadi satu lagi? Hilang ya? Di kurvanya yang di checklist yang mana, Bu? Yang di checklist maksudnya? Temperatur. Oh ya, yang bagian ini ya. Temperaturnya. Ulang lagi. Temperatur dan weight. Jadi di sini adalah temperatur. Ingat sumbu X-nya adalah suhu. Jadi hubungan suhu dan perubahan berat.
Sudah, Bu. Oke. Nah, dari kurva ini, coba suhu berapa dia mulai terdegradasinya? .600. Mulai terdegradasi. Kalau 600 di sini ya, ini sudah habis. Dari 100 derajat. 100 derajat di sini masih belum ya. Ingat kalau yang di bawah 100 ada penurunan massa itu bukan karena dia terdegradasi ya. Sorry, tergantung produknya. Tapi kalau dia ada penurunan sedikit seperti ini belum degradasi. Di bawah 100 itu air yang menguap. Ya. Tergantung produknya. Kalau memang dia terdegradasi di suhu yang rendah, kurang dari 100, ini turun terus begitu. Kalau ini kan tidak, dia ada melandai ya, melandai di sini. Nah, yang turun itu cuma sedikit sampai di sini, ini adalah air. Nah, dia mulai terdegradasinya pada saat mulai melandai di sini, sebelum dia jatuh. Nah, kira-kira di suhu berapa ini? Sekitar sini. 130, Bu. 130 itu di sini ya. Ya, kalau kita ambil tengah ya. Nah, ini memang dia agak subjektif. Tergantung orang melihatnya. Kalau Herullah dia melihat di sebelah sini ya. Di sini mulai terdegradasinya, tapi ada juga yang merasa bahwa dia terdegradasi itu bisa mulai dari sini. Yang penting adalah konsisten ketika kita membandingkan antar sampel ya. Kalau saya pribadi lebih baik kita lebih konservatif ya, jadi tidak terlalu merasa bahwa sampai di sini karena dia sudah mulai turun ya. Tapi di sini karena kehati-hatian. Berarti kalau ini kan sekitar 112 mungkin ya, 112 atau 113, dia sudah mulai tidak stabil. Tapi ya bisa saja di sini gitu, tergantung kita sudut pandangnya dia mulai jatuhnya itu di mana. Itu subjektif memang. Tapi kisaran memang kisaran di sini ya. Ini suhu degradasinya dia. Jadi dia stabil di kisaran tadi 115 mungkin sampai 130 itu sudah tidak stabil lagi. Di bawah itu dia akan turun massanya. Dia mulai terdegradasi. Ya. Degradasinya dua fase. Kelihatan di sini fase pertama, terus fase yang kedua nanti di suhu sekitar 490 atau 480 di sini. Tadi contoh yang di video ya, CaCO3 kan pertama apa dulu gitu ya, yang menguap, tersisa apa begitu. Nah, ini juga begitu. Saya lupa apa jenis bahannya ini, tapi dia terdegradasi dua fase. Nah, kalau kita mau tentukan kadar air, berapa kira-kira kadar airnya? Di sini kita lihat ya, dia mulai stabilnya di mana? Di sini misalnya ya. Mulai stabil di sini. Berarti kemungkinan airnya sudah menguap semua. Lihat kalau di sini itu titiknya di sumbu Y-nya berapa persen? Kalau titik saya ini 93%, berarti masih ada 93% yang tersisa. Yang hilang berapa persen? Kurang lebih 6%. Kurang lebih 6-7%. Kalau tersisa 93 berarti yang hilang 7%. Ya. Karena ini 93, sekian gitu, berarti sekitar 6 komaan gitu ya. Nah, itu adalah kadar airnya. Ya, kita bulatkan saja lah, anggap 7% ya. Jadi kadar air si material ini sekitar 7%. Jadi ini cara yang cepat, salah satu cara yang cepat untuk kita menentukan kadar air ya, sekaligus juga thermal stability. Kalau kita tentukan kadar air yang metode oven kan lama ya.
Kita timbang dulu berapa gram, terus masukkan ke oven selama berjam-jam. Kalau ini tadi kalian lihat bisa hanya 20 menit, atau paling lama sejam lah, tergantung suhu dan berapa lama tingkat kenaikan suhunya. Terus kadar abunya berapa kira-kira? Kita lihat sisanya terakhir berapa persen. Nah, kalau kursor saya di sini ada sisa 10,8%. Jadi kadar abunya sekitaran itu, 10,8%. Kalau kita bulatkan, kadar abunya adalah 11%. Ya, setidaknya itu yang utamanya ya pada saat kita TGA itu adalah degradasinya, kestabilan thermal stability-nya. Tapi kita juga dapat informasi yang lain, contohnya itu adalah kadar air dan kadar abunya. Di sini juga kita bisa lihat nanti kemurnian bahan ya, kan bisa kita bandingkan dengan literatur. Kita tahu misalnya kita mengisolasi selulosa gitu. Kita tahu bagaimana bentuk dari TGA-nya selulosa. Tapi ternyata TGA kita bentuknya tidak sama gitu dengan yang selulosa. Berarti kita punya bahan lain selain selulosa di produk tersebut. Itu bisa juga digunakan TGA. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Ibu. Kalau tidak ada, kita masuk yang terakhir ya, yaitu XRD atau X-ray diffraction. Nah, kalau ini instrumen atau alat yang kita gunakan, teknik analisis yang kita gunakan untuk mengidentifikasi kristalinitas suatu material. Apakah material itu bersifat kristalin atau bersifat amorfos misalnya ya. Apa bedanya kristalin sama amorfos? Saya harap kalian masih ingat ya. Kalau kristalin itu susunan atomnya itu teratur, seperti gambar di sini. Susunannya teratur. Kalau amorfos, susunan atomnya itu berantakan ya, random. Itu amorfos. Nah, semakin banyak bagian yang teraturnya berarti suatu bahan itu bersifat kristalin. Sebaliknya, kalau susunannya random berarti dia bersifat amorfos. Nah, dengan XRD kita bisa menentukan gitu ya, tingkat kristalinitasnya itu yang pertama. Terus karena setiap kristal itu punya keunikan tersendiri ya dalam dia mendifraksi sinar X-ray itu seperti FTIR gitu. Dia punya puncak-puncak yang spesifik untuk bahan tersebut. Nah, itu bisa XRD ini maka bisa digunakan untuk mengidentifikasi material yang kita tidak tahu. Misalnya kita dapat satu bahan gitu ya, dari alam misalnya batu gitu ya, kalau orang geologi, atau clay tadi kita ingin tahu sebenarnya isinya apa di dalam itu gitu ya, mineral apa saja yang ada di dalam misalnya. Itu kita bisa pakai XRD karena puncaknya itu spesifik. Atau nanoselulosa tadi, kita ingin melihat kemurnian dari nanoselulosa bisa juga dilihat dari XRD karena sifat dari puncak XRD-nya itu akan punya pola tertentu untuk material tertentu ya. Terus XRD tadi ya menentukan crystallinity index atau tingkat kristalinitasnya. Semakin tinggi crystallinity index berarti semakin tinggi bagian yang kristalnya dibandingkan bagian amorfosnya. Terus penentuan purity atau tadi kemurnian ya dari suatu bahan, apakah bahan itu murni hanya setelah kita isolasi nanoselulosanya, apakah betul itu murni nanoselulosa, atau sebaliknya kita ingin tahu bagaimana interaksi karena kita mau menggabungkan tadi ada polimer, kita gabungkan dengan nanoclay, maka di situ ada interaksi. Apakah nanoclay-nya itu menumpuk terpisah atau dia bercampur dengan polimernya. Nah, itu akan mengubah bentuk dari puncak-puncak dari XRD ini.
Ya, crystallinity index tadi ya, itu bahan itu biasanya tidak 100% kristalin atau tidak juga 100% amorphous. Biasanya dia gabungan. Contoh di sini seperti selulosa ya. Selulosa itu ada yang bagian amorphous yang berantakan gitu si rantai-rantainya, ada yang bagian yang tersusun rapih itu bagian yang kristalin. Nah, crystallinity index itu menunjukkan seberapa banyak proporsi yang kristalinnya. Kalau crystallinity index-nya 70% misalnya, berarti yang bagian kristalinnya ada 70%, bagian amorphous-nya ada 30%. Nah, ini sering digunakan, sering ditentukan dalam penelitian nanoteknologi ya, karena sifat kristalinitas itu akan mempengaruhi terutama sifat mekanis dari bahan yang kita, dari produk yang kita buat. Misalnya kalau di kemasan plastiknya, tingkat kekakuannya, elastisitasnya itu dipengaruhi oleh kristalinitas bahan yang kita gunakan. Nah, di XRD itu nanti kita punya, ini keluarnya grafiknya, ada puncak-puncak seperti di FTIR kemarin, hubungan antara 2 theta dengan intensitasnya. Semakin runcing dia, puncaknya ini, semakin intensitasnya tinggi, semakin runcing, ramping, itu artinya dia semakin kristalin. Kalau dia lebar, seperti ini ya, lebar, terus pendek, itu menunjukkan bahwa dia amorphous. Nah, kalau seperti yang ini, ada bagian amorphous-nya, ini kan kalau digambarkan sebenarnya ada puncak yang, mungkin puncaknya itu beradu gitu ya, di posisi yang sama, mungkin puncaknya ada yang begini, terus ada juga yang begini. Nah, bagian yang ini, itu yang runcingnya, itu adalah bagian yang kristalin, sedangkan bagian yang melebar, itu adalah bagian yang ini, yang melebar itu adalah bagian yang amorphous-nya. Nah, apa itu 2 theta? 2 theta itu adalah sudut dari si atom menerima sinar X, kemudian dia pantulkan atau difraksinya ya. Itu akan ada sudut gitu. Nah, sudut itu kita namakan theta gitu ya. 2 theta itu adalah sudut ini antara insiden X-ray, itu maksudnya adalah sumber X-ray-nya, terus dia akan membentur atom yang ada di bahan itu. Nah, X-ray-nya itu akan dipantulkan. Sudut pantulannya itu akan berbeda-beda tergantung atomnya. Makanya dia bisa memperlihatkan, kita bisa tahu ini senyawa apa misalnya ya, karena tadi dia punya sudut yang khas gitu, di mana dia memantulkan si X-ray-nya itu. Kita lihat videonya tentang XRD. Selamat datang di Praktikum Kimia Analitis 3. Pada hari ini kita akan melakukan percobaan yang berjudul Analisis XRD untuk sampel lingkungan. Nah, untuk sampelnya sendiri kita mengambil sampel tanah yang berasal sampel tanah ya, tolong diabaikan yang bukan di nanoteknologi karena yang tersedia video dalam bahasa Indonesia itu terbatas. Tidak bisa, saya percepat sedikit. Dari ladang garam di dekat lokasi penambangan batu bara. Ada sampel 1 dan sampel 2 yang diambil dari 2 lokasi yang berbeda, namun sama-sama ada di dekat tambang batu bara. Kemudian kita juga punya sampel batu bara, dan juga untuk sampel kontrolnya adalah tanah yang berasal dari ladang garam yang lokasinya jauh dari tambang batu bara. Nah, untuk keempat sampel lapangan itu nanti kita akan keringkan dengan cara diangin-anginkan selama 2-4 hari. Setelah kering, selanjutnya sampel kita gerus menggunakan mortal sampai halus, kemudian diayak menggunakan ayakan berukuran 200 mesh. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang penting bahwa sampel yang kita analisis itu bentuknya bubuk-bubuk halus ya, bukan yang kasar-kasar.
kecuali produknya itu seperti plastik ya, atau kertas yang dia tipis, itu bisa langsung, tidak harus kita hancurkan. Tapi kalau padatan yang lain harus dihancurkan dalam bentuk bubuk, atau kalau memang tidak bisa dihancurkan, permukaannya itu halus-halus gitu ya. Kalau produk kita sudah dalam bentuk kemasan kaku misalnya gitu ya, tidak bisa bukan lapisan tipis, kotak misalnya, nah itu bagian yang halusnya, bagian yang tidak ada lekukan misalnya, itu yang bisa dianalisis menggunakan XRD. Jadi diperoleh serbuk yang sudah halus. Selain itu kita juga punya variasi berupa campuran, kontrol, dan juga batu bara. Sampel-sampel ini selanjutnya akan kita analisis menggunakan XRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penggunaan alat difraksi sinar X di Departemen Kimia memiliki alat difraksi sinar X dengan tipe Lab X dengan seri XRD 6000 buatan Shimadzu. Ini kita peroleh pada tahun 2000. Untuk penggunaannya sendiri, X-ray diffraction ini digunakan untuk pengukuran sampel-sampel padat, khususnya dalam bentuk serbuk. Nah, kemudian untuk sampel yang masih dalam bentuk padat, ini harus dibuat serbuk terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bisa digunakan untuk sampel lapis tipis. Kemudian penggunaannya adalah nanti diukur untuk karakterisasi berdasarkan nilai intensitasnya. Jadi difraksi sinar X nanti untuk bisa digunakan mengetahui jenis logam, jenis mineral, kemudian kandungannya apa saja. Secara prinsip itu penggunaan alat difraksi sinar X. Baik, untuk selanjutnya preparasi pengukuran sampel untuk XRD. Ini dalam bentuk serbuk padat, ukuran kira-kira 100-200 mesh. Kemudian sampel holdernya ini terbuat dari kuarsa. Untuk penempatannya ini harus padat, rata, dan penuh, karena ini akan mempengaruhi hasil dari difraksi sinar X. Yang selanjutnya kita ambil sampel sedikit, kemudian kita masukkan di dalam sampel holder sampai lubang sampel holder ini terisi penuh dan rata dan padat. Ya, seperti ini. Ya, kemudian kita masukkan di dalam alat difraksi sinar X. Kita masukkan posisi sini. Nah, ini posisi untuk pengukuran sampel difraksi sinar X. Kemudian kita tutup pintu pengamannya. Ya, kemudian sampel siap kita ukur dengan alat difraksi sinar X. Untuk pengukuran sampel XRD sudah menggunakan program komputer semua. Jadi nanti kita tinggal masukkan data-datanya, nama filenya, kemudian range 2 theta untuk pengukurannya. Untuk satu sampel rata-rata waktu yang digunakan untuk analisis adalah sekitar 20-30 menit. Ini tergantung dari scan speednya dan juga jenis sampel yang kita ukur. Kemudian yang selanjutnya kita start. Sampai lampu XRD nyala, ditandai dengan now analyzing, berarti analisis sedang berjalan. Nah, di sini nanti akan terbaca puncak-puncaknya sesuai dengan 2 theta yang kita ukur. Di sini menunjukkan 2 theta, kemudian intensitasnya, ini adalah proses pengukurannya. Yang perlu diperhatikan ketika alat sudah nyala, lampu X-ray sudah on, ini jangan sampai pintu terbuka, karena ini akan berbahaya bagi pengguna XRD ataupun nanti praktikan yang menggunakan XRD tersebut. Proses sedang berjalan, ini sampai
15, 20. Nah, di sini nanti akan muncul puncak-puncaknya. Nah, ini sudah mulai muncul puncaknya. Kemudian ada puncak yang lebih tinggi lagi. Masing-masing sampel atau bahan uji ini mempunyai karakter peak muncul pada 2 theta tertentu. Dia akan muncul sesuai dengan, tergantung kita mau 2 theta sampai berapa ya, dia akan scan terus. Jika ada atom yang dikenai, terus dia mendifraksi si sinar X-ray-nya, maka akan terbaca sebagai satu puncak. Nah, kira-kira seperti itu yang terjadi di XRD ya. Kalau kalian perhatikan, kebanyakan alat-alat yang digunakan itu lebih banyak alat yang bekerja ya, tidak seperti analisis kimia basah gitu yang kita banyak mengerjakan persiapan sampel, timbang, dan sebagainya. Itu kebanyakan kita masukkan sampelnya ke dalam alat, alatnya baca gitu ya. Yang penting kalian mengetahui prinsip kerjanya dan apa yang mau dicari dari, informasi apa yang mau dicari dari instrumen tersebut. Demikian untuk ini ya, alat XRD. Terus ini contoh penggunaan atau aplikasi dari XRD di pengembangan produk berbasis nanomaterial. Di sini pengembangan bikin bioplastik lagi ya, dari nanoselulosa. Terus kita mau lihat tingkat kemurnian dari nanoselulosanya itu. Nah, di sini selulosa itu dari literatur kita tahu di puncak-puncak mana saja yang menjadi ciri khas selulosa. Nah, jadi kalau menurut literatur yang menjadi ciri khas selulosa itu yang ini. Sebentar, saya ganti warnanya supaya lebih kelihatan. Nah, selulosa itu puncaknya itu di sini, gitu ya. Terus yang ini, terus yang ini, itu yang menjadi puncak selulosa. Kebanyakan tuh 3 ini ya. Nah, tapi ternyata di produk ini ada puncak yang lain gitu. Ada puncak yang di sini gitu ya. Ada juga puncak yang di sini yang itu bukan ciri khasnya dari selulosa. Berarti ada sesuatu yang lain di sana. Nah, di paper ini itu dibahas kira-kira apa sih senyawa yang mengkontaminasi di bioplastik ini dan apa akibatnya gitu terhadap si bioplastiknya. Itu contoh salah satunya ya. Terus juga dari sini bisa kita tentukan berapa crystallinity index dari selulosanya. Jadi kita bandingkan antara, dan ini tidak termasuk dalam kajian kita ada di sini ya. Jadi punya teknik sendiri itu agak panjang, adalah membandingkan puncak yang kristalin dengan puncak yang amorfos. Nanti kita bagi gitu. Berapa area atau luas area puncak yang kristalin, ini puncak yang kristalin contohnya ya. Berapa nih luas areanya ini ditentukan. Terus bagian yang amorfosnya di sini tidak terlalu kelihatan. Bagian amorfos, kalau yang di sini ya ini kelihatan. Ini kan kalau kita tarik garis, si puncaknya itu tidak mulai dari bawah ya, tapi dia mulai dari atas. Mulainya dari sini. Artinya di sini tuh ada sesuatu di bawah sini. Nah, yang sesuatu yang di bawah itu tuh itu adalah bagian amorfos. Nah, ini berapa luas areanya? Nah, ini dibagi antara luas area yang bertanggung jawab terhadap bagian kristalin, dibagi luas area yang bertanggung jawab terhadap bagian amorfos, itulah crystallinity index. Nah, itu bisa juga ditentukan dari XRD ini. Terus, contoh yang lain, ini masih bioplastik nanoselulosa, tapi kita menggunakan, kita tambahkan di sana nanoclay dan graphene oxide. Nah, di sini XRD digunakan untuk mengevaluasi interaksi antara nanoselulosanya dengan nanofillernya, yaitu nanoclay dan graphene oxide.
Nah, kalau di sebelah kiri ini yang sampel yang ada nanoclay-nya, sebelah kanan yang ada grafin oxide-nya. Kalau si nanoclay itu, bagaimana lihat interaksinya ya? Kalau si puncak ini kan yang biru ini nanoclay saja, tanpa ada nanoselulosanya. Yang hitam ini adalah kontrol atau nanoselulosanya saja. Nah, ketika dia ditambahkan, kalau seandainya dia ada interaksi, ini puncak dari nanoclay-nya akan berpindah gitu ya. Kalau dia tidak agregat atau tidak menumpuk gitu, tapi membentuk, kemarin ingat ya, exfoliated sama apa lagi? Jadi ada yang dia menumpuk saja, ada yang si ini nanoclay-nya, terus di tengah-tengahnya ada polimernya, terus ada nanoclay, ada polimer lagi, ada nanoclay. Nah, kalau seperti ini, maka puncaknya akan berpindah gitu. Ya, perpindahan puncaknya, pergeseran puncaknya itu menunjukkan interaksi dari si nanoclay-nya dengan nanoselulosanya. Atau kalau di sini grafin oxide ya, dia kalau dia berinteraksi, benar-benar grafin oxide itu seperti lembaran tipis gitu ya. Kalau dia menumpuk atau tidak tercampur sempurna, dia menumpuk gitu ya, maka kalau dia menumpuk, dia membentuk kristalin, kelihatan sekali puncaknya. Tapi kalau dia lembar tipis saja tersebar di dalam polimernya, maka puncak ini tidak kelihatan lagi, gitu. Tidak kelihatan secara nyata, gitu ya. Nah, ini yang terlihat di yang dievaluasi di sini. Nah, kelihatan puncaknya yang tadinya ada di sini ya sudah tidak kelihatan lagi. Karena di paper ini disebutkan juga bahwa kita lihat di mikroskop ya, dan si grafin oxide ini memang tidak menumpuk di dalam polimernya. Nah, itu contoh penggunaan XRD dan informasi apa yang bisa kita dapatkan dari XRD ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, coba buka data yang XRD. Seperti tadi ya, Ctrl A, terus di Magic Plot tabel, Ctrl V, belum ya. Dan kalau ini kita bisa langsung saja bikin, tidak perlu diolah lagi datanya ya. Langsung ini hubungan antara 2 theta dengan intensity. Terus grafik, line, A dan B, A-nya di sumbu X, langsung dapat grafiknya. Bisa? Nah, kita ganti namanya, B itu adalah intensity. Biasanya jarang kita laporkan angkanya. Terus setelah itu 2 theta. Nah, logo theta-nya setahu saya tidak ada di sini, makanya jadi ditulis manual 2 theta. Ini adalah XRD untuk selulosa. Kalau saya tidak salah ini senyawanya selulosa. Dan tadi ya, kalau ada puncak yang dia tidak mulai dari bawah,
tapi dari tengah-tengah di sini, berarti di antara ini tuh ada bagian amorphosnya. Ya, kalau kita tentukan luas area dari yang puncak ini dibagi dengan luas area yang ada di bawahnya, maka kita dapatkan crystallinity index-nya. Berapa persen kristalnya yang di dalam senyawa tersebut. Bisa dapat? Sudah? Ibu, saya garisnya tidak bergelombang, udah lurus. Lurus gimana? Coba diperlihatkan. Sudah ini belum A dan B? Waktu dimasukkan di sini, A dan B jangan indeks, tapi A dan B. A-nya yang jadi sumbu X-nya. Jadi A intensity, B-nya adalah 2. Bisa? Dan Sama? ada lagi garisnya, Bu. Tidak ada garis ya? Iya. Kamu pakai laptop tidak? Connect ke ini tidak? Bisa kamu share screen? Bisa, Bu. Oke, silakan share screen punyamu. Klik kanan. Figure properties. Di tabel berapa tadi? Tabel 2 ya? Ya, klik 2 kali. Oke, add to figure. A-nya yang X. Close. Bisa toh? Iya, Bu. Ini tinggal diganti nama sumbu X, sumbu Y ya. Kalau kita melaporkan data selalu dikasih nama sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini bisa ditumpuk ya. Kalau kita punya 3, punya 4 senyawa bisa ditumpuk pakai yang seperti kemarin kita latihan FTIR ya, pakai waterfall itu. Oke, bisa di stop share dulu, Sulis. Salman dan Herula, oke? Sudah, Bu. Ya.
Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka ya menentukan cristalinity index ini agak kompleks, ya, itu satu pertemuan sendiri kayaknya. Cukup kalian mengenal tadi kalau kristalin itu ya dia semakin runcing, semakin tinggi, itu semakin kristalin. Semakin dia melebar, terus kalau ada puncaknya mulainya tidak dari awal gitu ya. Nah, itu ada bagian yang amorfosnya di situ. Nah, laporan praktikum itu kalian bisa ambil dari sebentar, saya share dulu. Oke, saya share di chat. Nah, itu link untuk bahan laporan praktikum. Di dalamnya, di dalam folder ini, itu ada Word laporan praktikum. Ini kalian download, terus ini kalian isi. Ya, seperti topik SEM. Jelaskan prinsip kerja SEM. Kalian jelaskan, kalian ketik di sini, di kotak ini, terus berikan contoh kegunaan SEM pada bidang nanoteknologi, misalnya. Terus kalian dapat satu gambar, terus tentukan berapa diameternya. Ambil sampling 20 ya. Terus nanti tentukan berapa rata-ratanya, berapa standar deviasinya untuk ukuran dari gambar ini. Kemungkinan besar akan berbeda-beda masing-masing kalian, justru itu yang benar. Kalau dia sama persis, saya tahu pasti ini copy paste. Dan kalau copy paste itu saya kasih 0 untuk keduanya. Ya, saya tidak tahu siapa yang di-copy, siapa yang meng-copy. Jadi jangan terlalu baik sama temannya, dikasih laporannya terus dia copy paste ya. Nah, jangan seperti itu. Kerjakan masing-masing, kalian sudah dapat materinya, bisa kerja mandiri. Ya. Diameternya berapa, rata-rata standar deviasi, itu untuk SEM, terus ada untuk FTIR juga, prinsip kerja, contoh kegunaan. Nah, terus nanti kalian dapat link data mentahnya ya untuk FTIR, untuk propanol dan pentanol. Nanti ikuti saja link di sini yang sebenarnya ada juga di sini ya. Di Google Drive-nya, yang link yang barusan saya kirim. Propanol dan pentanol. Terus kalian buat spektranya, tempelkan di sini. Nah, gunakan fitur waterfall yang ditumpuk 2 kemarin ya. Yang ditumpuk 2 dengan menggunakan magic plot. Nah, setelah itu kalian jawab pertanyaannya. Oh, ini terlalu turun ya. Nah, struktur kimia propanol dan pentanol kalian bisa cari di Google ya. Nah, terus kalian studi literatur dan juga melihat dari FTIR itu di mana kira-kira gugus OH. Ya, untuk propanol itu puncak yang mana gitu. Pentanol untuk puncak yang mana? Sesuaikan di literatur mungkin dia bilang OH itu kisaran antara sekian sampai sekian. Nah, tapi yang dipunya kalian itu puncak nomor berapa gitu. Itu kalian kan tahu ya dari gambarnya. Nanti. Terus tensile tester, prinsip kerja, contoh kegunaan, dan terus kalian akan dapat 2 data mentah untuk sampel bioplastik. Nah, nanti ini asumsinya dua-duanya sama ya, dimensinya ketika diuji.
Nah, terus bikin grafik. Satu grafik saja, tapi untuk dua bahan tersebut. Jadi dalam satu grafik ada dua bahan. Ya, grafik antara hubungan antara strain sama stress. Nah, terus nanti kalian hitung berapa tensile strength-nya dalam megapascal, elongation dalam persen, sama Young modulusnya dalam megapascal. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari data itu? Dari dua sampel yang berbeda itu, apa yang bisa kalian simpulkan? Terus TGA, ini yang tadi, prinsip kerjanya, contoh penggunaan, terus link data mentahnya, ya ada dua bahan di situ. Nah, kalian gabungkan dalam satu gambar, terus perkirakan kadar airnya berapa, bisa kalian tentukan ya, seperti tadi, suhu sampel mulai terdegradasinya pada suhu berapa, kadar abunya berapa. Nah, terus dari data tersebut, sampel mana yang kira-kira lebih tahan panas. Terus XRD, prinsip kerja dan contoh penggunaan, lalu ada dua data, ini link, jadi bisa kalian bukan dari yang Google Drive ya, tapi ini tersedia di websitenya. Nanti tinggal kalian ambil datanya di situ. Terus kita tidak tahu itu isinya apa, ya bahannya apa, tapi kalian bandingkan nanti. Jadi pertama buat grafiknya yang bisa numpuk dua, ya. Terus dari kedua material tersebut kira-kira mana yang strukturnya lebih kristalin. Ya, kalian lihat dari gambarnya. Terus setelah selesai semua, ingat tidak boleh ada copy paste, walaupun copy paste dari website saya tidak mau. Seperti prinsip kerja, kalian Google terus langsung copy ke sana, itu tidak diterima. Ya, kalian gunakan bahasa kalian sendiri gitu ya. Apa yang kalian pahami kalian tuliskan kembali. Jadi bukan copy paste. Tidak boleh copy paste dari sumber pustakanya, dan juga jangan copy paste dari teman. Itu lebih parah lagi kalau copy paste dari teman. Ya. Nah, terus laporan yang sudah dilengkapi, kalian upload ke link ini. Deadline-nya adalah 2 minggu ke depan, yaitu tanggal berapa? Tanggal 27 ya. Deadline-nya tanggal 27. Ada pertanyaan? Saya Iya, silakan. Untuk lihat apa namanya, apakah benda itu kristalin atau amorfos berdasarkan grafik itu bagaimana caranya, Bu? Tadi ya kalau dia kristalin itu si puncaknya itu mana gambarnya? Puncaknya itu runcing. Itu saya ambil dua bahan yang jelas berbeda ya, nanti kalian bisa lihat sendiri. Jadi semakin runcing dia, semakin ramping, itu semakin bersifat kristalin. Semakin dia melebar, itu semakin lebih amorfos gitu ya. Jadi kalau mineral seperti batu gitu ya, itu kalau kalian lihat XRD-nya, itu runcing sekali. Jadi di sini tahap ini kalian baru mengidentifikasi karena baru lihat secara ini ya, mana yang lebih kristalin, mana yang lebih amorfos saja, belum betul-betul menghitung karena tadi kita, nah seperti ini runcing sekali dia ya. Dibandingkan kalau kita punya XRD senyawa organik, misalnya pati ya, starch. Nah, kalau pati itu seperti ini dia. Lebih melebar. Dia juga tidak mulai dari awal. Bedakan sama ini, itu tuh dari titik baseline-nya ya, dia sudah mulai naik puncaknya. Dan dia ramping tinggi.
Kalau senyawa organik yang tidak betul-betul kristal seperti mineral tadi ya, mineral di batu atau yang memang bentuk kristal, tapi campuran, kalau pati kan itu ada campuran amilopektin dan amilosa, yang amilosanya yang kristalin, amilopektinnya amorphous gitu ya. Nah, itu kelihatan di sini dia melebar puncaknya dan tidak tinggi gitu ya, tidak dari awal. Puncak yang di sini tidak mulai dari awal, karena apa? Bagian yang melebar ini adalah bagian yang amorphosnya. Kira-kira terbayang, Salman? Iya, Bu. Nah, kalau dia sama seperti maizena, Cyperus potato ini, nah ini agak susah. Kalau kalian ditanya mana yang lebih kristalin, ini harus dihitung. Ya, karena bentuknya yang mirip gitu. Tapi nanti kalian lihat sendiri, yang saya berikan itu jelas berbeda, mana yang lebih kristalin, mana yang lebih amorphous. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, yang terakhir, untuk pertemuan terakhir kita minggu depan, itu merupakan rekapan dari semuanya ya. Saya minta kalian membuat proposal penelitian sederhana. Yang singkat saja, paling banyak 3 halaman, paling banyak mungkin 5 halaman, 5-10 halaman mungkin. Jadi tidak usah banyak-banyak, proposal singkat, yaitu tersusun atas latar belakang, tujuan penelitian, singkat saja, mungkin latar belakang dan tujuan 1 halaman gitu ya. 2 halamannya metode, 1 halamannya daftar pustaka. Nah, itu topiknya adalah tentang penelitian nanoteknologi di dunia pangan. Serah kalian mau mensintesis nanopartikel atau menggabungkan nanopartikel ke dalam suatu produk, misalnya produk pangan, emulsi ya, seperti kalian bahas sebelum UTS, atau di polimer misalnya untuk kemasan pangan dan sebagainya. Terus, nah kalian tugasnya, jadi 1 minggu kalian belajar, jadi makanya laporannya bisa dikumpulkan minggu depannya lagi. Tugas ini dulu. Nah, masing-masing nanti presentasi ide penelitiannya. Ya, kalian sudah banyak mendapatkan tentang instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk mengkarakterisasi, untuk menganalisis produk yang kalian kembangkan. Gunakan itu. Terus kalian presentasikan yang isinya mungkin cukup 5 slide gitu ya. 1 slide latar belakang dan tujuan, terus 3 slide-nya metode gitu. Berarti cuman mungkin 1 slide latar belakang, 1 slide tujuan, metodenya 3 slide gitu ya. Yang penting kalian menjelaskan gitu. Tidak usah ada banyak kata-kata gitu ya. Nah, tapi kira-kira gimana prosedurnya itu bisa kalian jelaskan secara singkat pada saat presentasi, bukan dibaca. Nah, itu. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Jadi di proposal itu anggap semua peralatan kalian kita punya akses gitu ya. Jadi kita tidak berpikir dulu tentang ada atau tidak alatnya di lab gitu. Anggap ada, kalian bisa akses, bisa lakukan. Nah, coba bikin 1 ide penelitian pengembangan produk berbasis nanomaterial. Ini mungkin bisa nanti kalian jadi PKM atau penelitian S1-nya, terserah, tapi ini individu ya. Oke, ada pertanyaan?